Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamis dari jilid yang kedua, kitab Durusul Lughatil Al-Arabiyyah. Silakan bisa dipersiapkan bukunya. Kita masih di pelajaran yang kelima. Terakhir kita sudah sampai membahas pada latihan yang keenam. Sekarang kita masuk ke latihan yang ketujuh, At-Tamrin As-Sabi', ya, dibuka di halaman 33. 6 ya. Halaman 33 ya, paling bawah itu ada latihan yang ketujuh, At-Tamrin As-Sabi'. Nah, di latihan yang ketujuh ini kita akan diberikan pemahaman, penjelasan tentang perbedaan. Ya, Anda jelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam bahasa Arab itu, susunan kalimat di dalam bahasa Arab ini ada perbedaan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, sebelum kita masuk ke sini, Anda berikan pengantar terlebih dahulu. Ya, diperhatikan baik-baik. Ya, kalau ya di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kan susunan kalimatnya apa? SPO gitu ya, SPO atau kalau mau lengkapnya SPOK ya, subjek, setelah itu predikat, setelah itu objek ya, SPO ya. Contohnya apa? Budi makan roti ya, atau Budi membaca Al-Qur'an. Ya, Budi di situ sebagai apa? Subjek, membaca predikat ya, Al-Qur'an objek. Nah, ini susunan di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia seperti ini. Nah, ini berbeda dengan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab ada dua susunan kalimat. Ya. Seperti tadi apa? Budi membaca Al-Qur'an. Nah, kalau bahasa Indonesia kan begitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu bisa kata kerjanya terlebih dahulu, bisa orangnya terlebih dahulu. Ya. Jadi contohnya di sini lihat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak bisa ya, nggak bisa susunannya membaca Budi Al-Qur'an, nggak bisa. Tapi dalam bahasa Arab bisa. Ya, makanya nanti dalam bahasa Arab dikenal ada dua jenis kalimat, dua macam kalimat. Ya, yang pertama disebut dengan jumlah ismiyah. Ya, jumlah itu artinya apa? Jumlah artinya apa? Kalimat. Nah, kalimat ya, jumlah artinya kalimat ya. Jumlah ismiyah artinya adalah kalimat yang didahului dengan isim, didahului dengan kata benda ya. Ini jenis kalimat yang pertama ya. Jadi dalam bahasa Arab dikenal dua jenis kalimat. Yang pertama ya, dilihat dari apa? Susunan pembentukannya ya. Yang pertama adalah jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang didahului dengan isim atau kata benda. Nah, yang kedua disebut dengan jumlah fi'liyah ya. Fi'il artinya apa? Kata kerja ya. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Yaitu kalimat yang didahului dengan kata kerja atau fi'il ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kan hanya apa? Hanya satu ya, didahului dengan kata benda. Ya, tapi dalam bahasa Arab bisa jumlah ismiyah didahului kata benda, bisa juga jumlah fi'liyah didahului dengan kata kerja. Ya, contohnya tadi misalnya Budi makan roti. Ya, Budi membaca
Al-Qur'an. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab istilahnya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Didahului dengan kata benda yaitu budi. Ya. Kalau didahului dengan kata kerja misalnya apa? Misalnya ini misal saja ya, walaupun di dalam bahasa Indonesia kita kan nggak ada. Ya. Dalam bahasa Arab bisa susunannya seperti ini, membaca budi Al-Qur'an. Nah, membaca itu kan kata kerja. Ditaruh di depan. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya jumlah fi'liyah. Nah, ini bisa di dalam bahasa Arab. Ya, kalau bahasa Indonesia nggak bisa, tapi dalam bahasa Arab bisa. Nah, nanti antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah ini aturannya ada sedikit perbedaan. Nah, di sinilah di dalam latihan 7 ini latihan 7 At-Tamrin As-Sabi kita akan menjelaskan ya sedikit tentang perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ya. Baik, sekarang kita perhatikan di buku ya, dibuka di halaman 33 di At-Tamrin As-Sabi di bagian paling bawah. Sudah ya? Diperhatikan, lihat di situ. Ta'ammal al-mithalaini al-atiyaini. Perhatikanlah dua contoh berikut. Ini ada dua contoh, yaitu contoh 1 dan contoh 2. Lihat contoh 1 terlebih dahulu ya. Silakan bisa dibaca bareng-bareng. Ya, baca dulu yang baris yang pertama. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Naam. Sekali lagi. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Iya, artinya apa? Pelajar-pelajar mereka pergi ke lapangan. Iya, ya. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Ya. Para pelajar ya, atau pelajar-pelajar itu ini jamak ya. At-tullabu jamak dari at-talibu. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Ya, Anda coba jelaskan pelan-pelan ya biar paham. Para pelajar mereka pergi ke lapangan ya. Dhahabu. Kenapa pakai dhahabu? Karena di sini domirnya adalah domir hum. At-tullabu kan jamak. Sehingga kita pakai bentuk jamaknya. Ya, mereka ya. Kata ganti orang ketiga jamak hum dhahabu ilal mal'abi ya, mereka para pelajar pergi ke lapangan. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Nah, sekarang baca yang kedua, baris yang kedua. Zahabat tullabu ilal mal'abi. Naam, apa artinya? Para pelajar pergi ke lapangan. Iya, secara makna sama ya. Dhahabat tullabu ya, dhahabat tullabu ilal mal'abi. Para pelajar pergi ke lapangan. Jadi antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua ini maknanya sama, tetapi susunannya berbeda. Nah, ini yang tadi Anda jelaskan bahwa di dalam bahasa Arab itu mengenal dua susunan kalimat. Ada susunan kalimat yang diawali dengan isim yang disebut dengan jumlah ismiyah ya. Ada kalimat yang diawali dengan isim namanya jumlah ismiyah. Ada kalimat yang diawali dengan fi'il, kata kerja namanya jumlah fi'liyah. Nah, di sini lihat baris yang pertama ini namanya jumlah apa? Ismiyah. Kenapa? Karena diawali dengan at-tullabu. Nah, at-tullabu ini isim, kata benda. Sedangkan kalimat yang kedua ini dinamakan kalimat apa? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan kata kerja. Iya, karena diawali dengan fi'il. Dhahaba, fi'il, kata kerja. Paham ya? Yang pertama namanya jumlah ismiyah, yang kedua namanya jumlah fi'liyah. Ya, perbedaannya di mana? Perbedaannya lihat ya. Di kalimat yang pertama, at-tullabu dhahabu. Lihat kata kerjanya. Dhahabu ya. Dhahabu di sini menggunakan bentuk domir jamaknya hum dhahabu ya. Ini untuk jumlah apa? Ismiyah. Adapun ketika posisinya dibalik
dhahabanya dijadikan di depan, ya lihat tanda panahnya itu ada apa? Proses pembalikan panahnya ya. Ada panahnya nggak di buku antum? Ada ya. Nah, dibalik ya. Kata kerjanya dibalik di awal, sedangkan isimnya itu ditaruh di yang kedua, ya. Nah, di sini yang tadinya dhahabu berubah menjadi apa? Dhahaba. Ya, jadi ada rumusannya begini, gampangannya ya, rumusannya begini. Yang bisa antum pegang rumus gampangnya ya, bahwa untuk jumlah fi'liyah, mana jumlah fi'liyah? Jumlah yang kedua, kalimat yang kedua ya. Ya, ini rumusannya ya, antum pegang ya. Untuk jumlah fi'liyah, maka fi'il selalu datang dalam keadaan mufradnya. Ya. Hum kan jamak. Hum apa? Jamak. Mufradnya dari hum apa? Mufradnya dari hum huwa kan? Hum mereka. Ya, kalau satunya kan mufradnya kan apa? Huwa, tunggalnya huwa. Huwa tunggalnya, hum jamaknya. Nah, maka tadi kalau karena kaidahnya ataupun rumusannya bahwa jumlah fi'liyah selalu datang dalam keadaan mufrad, maka kita ambil mufrad dari humnya, yaitu huwa. Kalau huwa maka fiilnya menjadi dhahaba, ya kan? Huwa dhahaba, hum dhahabu. Ya, silakan bisa antum tulis tuh di bawah di tempat yang kosong. Rumusannya ya, rumusannya adalah untuk jumlah fi'liyah, sudah? Untuk jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya datang dalam keadaan mufrad. Sudah? Nah, silakan dibaca bareng-bareng. Ya, baca. Untuk jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya datang dalam keadaan mufrad. Ya, sekali lagi. Untuk jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya datang dalam keadaan mufrad. Nah, gitu ya. Silakan kasih garis, dikurung ya, dikotakin ya, supaya menjadi perhatian antum. Nah, ini rumusnya, antum pegang ya. Ini di sini kenapa dhahabu ketika diletakkan di awal berubah menjadi dhahaba? Karena itu rumusannya di dalam kalimat jumlah fi'liyah. Bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Ya, silakan baca bareng-bareng. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. Nah, artinya apa? Para siswi pergi ke perpustakaan. Ya, para siswi mereka pergi ke perpustakaan ya, para siswi pergi ke perpustakaan. Dhahabna. Kenapa pakai dhahabna? Karena dhamirnya hunna. Ya, hunna mereka perempuan. Dhahabna. Kalau hum dhahabu, hunna dhahabna. Ya, para siswi pergi ke perpustakaan. Nah, ini adalah jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nah, kita rubah dari jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah. Jadi seperti apa? Itu yang kedua, kita balik menjadi, coba baca lagi. Dhahabat ya, dhahabat at-talibatu ilal maktabati. Nah, ulangi. Dhahabat at-talibatu ilal maktabati. Artinya apa? Para siswi itu mereka pergi ke perpustakaan. Ya, maknanya sama. Ya, para siswi pergi ke perpustakaan. Para siswi pergi ke perpustakaan. Nah, tadi kaidahnya apa? Untuk jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya selalu datang dalam keadaan mufrad. Lihat, tadinya dhahabna menjadi dhahabat. Ya, tadinya domirnya apa? Yang dipakai hunna. Ya, hunna kan jamak. Mufrad dari hunna apa? Hiya. Ya, makanya ada apa? Tak. Sukunnya dhahabat. Karena hiya. Jadi kalau hum diambil pakai huwa, kalau hunna pakai hiya. Ya, bentuk mufradnya hunna adalah hiya. Maka ada tak marbutonya. Hiya dhahabat.
Sehingga di sini menjadi dhahabat at-talibatu ilal maktabati. Ya, sampai sini jelas, paham? Insyaallah ya, paham ya? Rumusnya mudah ya. Untuk jumlah fi'liyah apa? Fi'il datang dalam keadaan mufrad begitu ya. Insyaallah sudah dipahami ya. Baik, kalau sudah paham, kita langsung masuk ke latihannya. Ya, latihannya. Kalau tadi belum ada latihannya ya, ibaratnya tadi hanya sekedar teorinya, pembahasannya. Nah, latihannya ada di latihan yang ke-8. Nah, latihan yang ke-8 di halaman berikutnya. Lihat sudah? Ya, perhatikan di sini perintahnya ya. Qaddim ya. Qaddimil fi'la fil jumalil atiyati. Qaddimil fi'la fil jumalil atiyati. Qaddim itu artinya jadikanlah di depan. Ya. Ya, jadikanlah di depan fi'il-fi'il pada kalimat-kalimat berikut. Ya, artinya apa? Kita disuruh merubah yang tadinya jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah. Ya kan, suruh mengedepankan fi'il, berarti jadi jumlah fi'liyah. Ya, jadikanlah jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah. Ya, qaddimil fi'la fil jumalil atiyati. Jadikanlah fi'il-fi'il pada kalimat-kalimat berikut menjadi atau terletak di depan. Kama huwa muwaddahun fil mithali. Kama huwa muwaddahun fil mithali. Sebagaimana dia dijelaskan pada contoh. Lihat contohnya yang nomor 1. Ya. Contohnya nomor 1. Al-auladu syaribu al-qahwata. Al-auladu syaribu al-qahwata. Atau kalau mau dibaca sambung, al-auladu syaribul qahwata. Artinya apa? Anak laki-laki itu para anak-anak atau apa ya, anak gimana cara anak kecil, berarti anak-anak kecil gitu ya. Anak-anak kecil itu minum kopi, mereka minum kopi. Nah, ini kan tadinya kata kerjanya ditengani jumlah apa namanya, jumlah ismiyah. Kita jadikan jumlah fi'liyah. Tadinya syaribu pakai hum syaribu, kita rubah menjadi huwanya, berarti apa? Syaribu menjadi syariba. Nah, maka berubah menjadi, lihat di sampingnya, syaribal auladul qahwata. Syaribal auladul qahwata. Anak-anak kecil itu minum kopi. Ya, anak-anak itu minum kopi. Bisa dipahami? Ya, merubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah dengan kaidah yang tadi sudah antum tulis. Nah, silakan nomor 2 sekarang. An-nasu sami'ul adana. Artinya? Para manusia mereka mendengarkan suara azan. Iya, ya. An-nasu manusia ya artinya, atau orang-orang ya. An-nasu ini jamak. Jamak ya. Mufradnya apa an-nasu? Insan. Al-insanu ya. Insan. Al-insanu jamaknya an-nasu. Makanya di sini an-nasu sami'u ya. Hum karena an-nasu itu jamak. Ya, an-nasu sami'ul adzana. Para manusia atau orang-orang mendengar adzan. Nah, sekarang jadikan fi'ilnya di depan. Jadikan jumlah fi'liyah. Sami'an nasu al-adana. Naam ya. Tadinya sami'u menjadi sami'a. Ya, sami'an nasu al-adana. Sami'an nasul adzana gitu ya. Artinya sama. Para manusia mendengar adzan, orang-orang mendengar adzan. Oke. Paham ya? Lanjut. Kutiba. Katabu. Menulis. Oh ya. At-tullabu katibu katabu ajwi batu. Kenapa ajwi batu? Kenapa dibaca dhammah? Ini apa? Objek maf'ulun bihi, maka dia kondisinya apa? Mansub, tandanya fathah. Ingat ya, ini pelajaran yang sudah ya. Untuk maf'ulun bihi maka dia mansub fathah. Nah, ulangi.
at-tullabu katabul al-ajwibata. Coba ulangi lagi yang lancar, tarik napas dulu. Ajwibata. Ya, kalau katabul ya alnya udah dibaca, itu nggak usah dibaca ulang. Oh iya. At-tullabu katabu al-ajwibata. Naam, ya. Ajwibata. Artinya apa? Para siswa itu menulis jawaban. Iya, jawaban-jawaban. Jawaban-jawaban. Jamak ya, al-ajwibata ini jamak ya. At-tullabu katabu al-ajwibata. At-tullabu katabul ajwibata. Ya. Objek, ingat objek mansub. Para siswa menulis jawaban-jawaban. Nah, sekarang jadikan jumlah fi'liyah, jadikan di depan fi'ilnya. Katabu kan hum. Iya. Huwa menjadi Katab. kataba. Nah, Katabatul labal. kenapa jadi tulaba? Dia objek apa bukan? At-tulabnya para pelajar menulis jawaban. Jadi bukan objek ya, dia fa'ilnya, subjeknya. Kalau fa'il apa kemarin tetap fa'il tetap apa? Tetap marfu. Oh iya. Katabatul labu al-ajwibata. Nah, begitu ya. Jadi at-tulabunya tetap marfu, tetap dhammah. Yang dirubah apa? Mansub hanya maf'ulnya, objeknya ya. Ya, oke. Jadinya apa tadi? Katabatul labu al-ajwibata. Katabatul labul ajwibata ya. Para siswa menulis jawaban-jawaban. Nah, ya. Jadi katabu berubah menjadi kataba. Ya, katabu berubah menjadi kataba. Nah, silakan nomor berikutnya. At-talibatu dakhalnal fasla. Para siswi itu mereka masuk kelas. Nah, Langsung diubah. langsung dirubah. Dakhalat at-talibatu al-fasla. Nah, gitu ya. At-talibatu dakhalnal fasla. Ya, dakhalnal fasla. Domirnya hunna. Kita rubah susunannya, maka kita pakai mufradnya. Mufradnya hunna hiya. Menjadi dakhalat. Ya, menjadi apa? Dakhalat at-talibatul fasla. Dakhalat at-talibatul fasla. Para siswi masuk kelas. Nah, lanjut. Al-mudarrisuna kharaju minal pusuli. Nah, artinya tarjim. Para guru keluar dari kelas-kelas. Nah, kita rubah. Kharajal mudarrisuna minal pusula. Minal pusula. ada min. Minal pusuli. Minal fusuli. Jangan lupa ya huruf jar ya. Al mudarrisuna kharaju minal fusuli. Ya, para guru keluar dari kelas-kelas. Nah, kita rubah, jadikan di depan fiilnya menjadi kharaja. Ya, kharaju menjadi kharaja. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Ya. Para guru keluar dari kelas ke kelas. Nah, lanjut. Zumalai raja'u min Makkah. Nah. Teman-temanku pergi kembali dari Mekah. Nah, kembali ya. Rubah menjadi di depan fiilnya. Raja'a Jumalai min Makkah. Nah, ya begitu ya. Zumalai raja'u min Makkah. Ya, Makkah dia ada huruf jar tapi menjadi fathah karena isim ghairu munsharif. Zumalai raja'u min Makkah. Teman-temanku kembali dari Mekah. Kita rubah susunannya menjadi raja'a ya, raja'a zumalai min Makkah.
raja'a zumalai min Makkah. Nah, lanjut. Akhwati ghasalnal qumsana. Saudari-saudari saya, mereka mencuci baju-baju. Nah, Langsung dirubah. langsung dirubah. Ghasalat akhwati al-qumsana. Iya, ghasalna menjadi Ghasalat. ghasalat. Kenapa ghasalat? Karena hiya. Karena hiya ya, hunna. Di sini kan hunna akhwati perempuan. Maka kita pakai mufradnya hiya. Menjadi ghasalat, ada tak sukunnya. Ya. Akhwati ghasalnal qumsana. Para saudariku atau saudari-saudariku mereka mencuci baju-baju. Al-qumson jamak dari komis. Ya, komisun qumsonun. Kita rubah susunannya menjadi ghasalat ya tadi ya. Ghasalat akhwati al-qumsona. Ghasalat akhwati al-qumsona. Nah, lanjut. At-tujaru fatahud dukakaini. Naam. Para Tarjim. pedagang membuka toko-toko. Ad-dukakaini ya, ini asalnya apa? Kalau dalam keadaan marfu ya, ad-dukakuna ya, asalnya apa? Ad-dukakuna. Kalau marfu ini kan jamak ya, jamak mudzakkar salim. Ad-dukakuna itu marfu'nya. Kalau mansubnya menjadi ad-dukakina. Ya, seperti muslimuna menjadi muslimina. Tadi antum ad-dukakaini apa dukakina? Dukakaini. Nah, bukan dukakaini ya, ad-dukakina. Ad-dukakina ya. Ya, jadi muslimuna kan para muslimun. Nah, ini jamak dalam kondisi marfu. Marfunya pakai huruf wawu. Nah, ketika dia dalam keadaan mansub untuk jamak muannas salim, wawunya dirubah menjadi apa? Iya, menjadi muslimina, muslimuna, muslimina. Ya, paham ya? Jadi kalau untuk isim mufrad, ya, isim yang tunggal itu marfunya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah. Untuk yang mufradnya tunggal. Ya, seperti muslimun menjadi musliman gitu. Ya, qalamun menjadi qalaman, al-qalamu menjadi al-qalama, al-muslimu menjadi al-muslima. Tapi untuk jamak mudzakkar salim ya, itu marfunya dengan wawu, mansubnya dengan ya, ulangi ya biar antum paham nih. Untuk isim yang mufrad, yang tunggal, yang biasa, itu dia marfu dengan dhammah. Marfu dengan apa? Dhammah. Mansub dengan fathah. Nah, khusus untuk jamak mudzakkar salim, marfu dengan wawu, mansub dengan iya. Muslimuna, muslimina. Ya, ad-dukakuna, ad-dukakina. Paham ya? Nah, at-tujaru, lihat nomor 8. At-tujaru fatahud dukakina. Para pedagang mereka membuka toko-toko. Membuka toko. Sekarang rubah menjadi jumlah fi'liyah. Ya. Fatahu menjadi Fatahat tujaru ad-dukakina. Naam ya. Fatahu menjadi fataha. Fatahat tujaru ad-dukakina. Ya, fatahat tujaru ad-dukakina. Ya, paham ya? Para pedagang membuka toko-toko. Nah, ya. Lanjut nomor 9. Ya, tis'ah. At-tabibatu dhahabna ilal mustashfa. Nah, Para dokter mereka pergi ke rumah sakit. nah. Dhahabat tabibatu. Kenapa zahabat tabibatu? Domirnya apa? Tadinya zahabna apa? Hunna. Mufradnya hiya. Kalau hiya berarti apa? Ada tak sukunnya. Ya, berarti zahabat. Ya. Dhahabat tabiba. Zahabat at-tabibatu, kalau mau disambung menjadi zahabatit
at-tabibatu. Tapi kalau mau berhenti, dhahabat at-tabibatu. Dhahabat at-tabibatu ilal mustashfa. Naam ya. Ini kan perempuan ya. Hunna menjadi hiya. Ya. At-tabibatu dhahabna ilal mustasfa. Kita rubah menjadi apa? Dhahabat at-tabibatu ilal mustasfa. Naam. Lanjut. At-tullabu fahimut darsa. Ya. Para siswa itu mereka paham pelajarannya. Naam, mereka paham pelajaran. Fahima at-tullabu. Ya, langsung aja. Fahimat tullabu. Fahimat tullabu ad-darsa. Naam, gitu ya. At-tullabu fahimu ya, ad-darsa. Ya, atau kalau mau sambung, at-tullabu fahimud darsa. Para siswa paham pelajaran. Para siswa mereka paham pelajaran. Kita rubah fahimu menjadi fahima ya. Huwa ya, karena ini laki. Jadi fahimat tullabu ad-darsa. Fahimat tullabud darsa. Ya, para siswa paham pelajaran. Nah, sampai sini paham ya? Ya, perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, ya. Sekali lagi kaidahnya dibaca, coba dibaca lagi sekali lagi. Untuk jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya datang dalam keadaan mufrad. Sekali lagi. Untuk jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya datang dalam keadaan mufrad. Nah, itu antum ingat-ingat tuh. Ingat-ingat terus rumusan itu nanti sangat berguna untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya, demikian saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.